Het eerste kijkt, ik denk dat de 6 van het elftal, Marcelino, Guido. Ik kan er zes spelers opnoemen. Die zijn er veel meer. Ifayenne. We hebben, Bikin gemparkan Indonesia. Komentar dari sang pelatih, Gerald van den Burg, yang menyita perhatian publik. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada drama di pinggir lapangan, tapi justru ada pernyataan tajam tentang kondisi fisik pemain kita. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini hanya alasan klasik? Atau memang ada masalah mendasar yang harus segera dibenahi? Yuk kita bahas tuntas di video kali ini. Wow, pernyataan Gerald van den Burg yang cukup mengejutkan. Setelah gagal membawa Garuda Muda melaju ke turnamen prestisius di Asia, Van den Burg malah dibanding-bandingkan dengan pelatih legendaris asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Dan apa tanggapan Van den Burg? Dengan nada tegas dia berkata, tak adil membandingkan saya dengan Shin Tae-yong. Kenapa ya dia bisa berkata seperti itu? Apakah ini sekadar bentuk pembelaan diri? Atau memang ada realita yang tidak diketahui publik? Yuk kita bahas tuntas, dan seperti biasa siapkan kopi karena videonya bakal penuh analisa menarik. Waduh, masalah klasik yang kembali muncul adalah masalah ketajaman di lini depan. Meskipun sempat pesta gol lawan Chinese Taipei, timnas justru buntu saat melawan Lebanon. Nah, Patrick Kluivert selaku pelatih punya PR besar untuk menyelesaikan masalah ini. Apa saja yang perlu diperbaiki? Siapa saja nama-nama yang bisa diandalkan untuk membongkar pertahanan Arab Saudi dan Irak? Dan apakah Kluivert masih punya opsi? Kita bakal bahas semuanya di video kali ini. Jangan di-skip ya! Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Bikin gemparkan Indonesia. Komentar dari sang pelatih, Gerald van den Burg, yang menyita perhatian publik. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada drama di pinggir lapangan, tapi justru ada pernyataan tajam tentang kondisi fisik pemain kita. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini hanya alasan klasik? Atau memang ada masalah mendasar yang harus segera dibenahi? Yuk kita bahas tuntas di video kali ini. Pertandingan antara Indonesia melawan Korea Selatan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo tanggal 9 September lalu sebenarnya cukup menjanjikan di awal. Garuda Muda tampil penuh semangat menguasai bola sejak menit pertama dan bahkan mampu menekan pertahanan Korea dengan cukup baik. Banyak peluang tercipta, tapi sayangnya bola tak kunjung masuk ke gawang. Sementara Korea Selatan yang lebih disiplin dan rapi memanfaatkan celah kecil untuk mencetak satu-satunya gol di pertandingan tersebut. Skor 0-1 menutup laga dan mimpi Indonesia untuk lolos ke Piala Asia U2030 2026 pun pupus di hadapan ribuan supporter yang memadati stadion. Yang membuat kekalahan ini terasa lebih menyakitkan adalah fakta bahwa pada edisi sebelumnya, Timnas U23 kita berhasil menembus babak semifinal. Jadi, ekspektasi publik tentu lebih tinggi. Usai pertandingan banyak yang menantikan pernyataan dari sang pelatih, Gerald van den Burg. Apakah dia akan meminta maaf? Apakah dia akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan ini? Tapi yang terjadi justru berbeda. Tidak ada kata maaf. Tidak ada ekspresi penyesalan seperti yang biasa kita dengar dari pelatih timnas sebelumnya. Sebaliknya, Van den Burg justru menyoroti satu aspek penting yang selama ini mungkin sering kita abaikan, kondisi fisik pemain. Ia mengatakan bahwa para pemain Indonesia kurang jam terbang di kompetisi. Banyak dari mereka tidak mendapatkan menit bermain yang cukup di klub. Dan ini jelas berdampak pada performa di lapangan, terutama saat menghadapi tim sekelas Korea Selatan yang terkenal dengan fisik tangguh dan stamina kuat. Van den Burg mengakui bahwa anak-anak asuhnya sudah bermain bagus, tapi saat memasuki menit ke-60, stamina mereka mulai habis. Strategi pun jadi berantakan dan Korea memanfaatkan situasi itu dengan sangat baik. Kalau kita bicara soal masalah fisik, ini bukan hal baru. Sudah sering pelatih timnas baik lokal maupun asing mengeluhkan hal yang sama. Masalahnya bukan hanya pada stamina, tapi juga mental bermain, daya tahan di laga kompetitif, dan konsistensi performa selama 90 menit. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Salah satu penyebab utamanya adalah minimnya menit bermain pemain muda di liga lokal. Banyak klub yang masih mengandalkan pemain asing atau pemain senior.
Alhasil, talenta muda yang seharusnya berkembang malah duduk di bangku cadangan. Ketika mereka dipanggil ke timnas, mereka langsung dituntut tampil maksimal padahal mereka belum terbiasa bermain penuh di level tinggi. Vandenburg dengan jujur menyampaikan hal ini. Menurutnya, kalau ingin bersaing di level Asia, kita butuh pemain yang kuat secara teknis, taktis, dan juga fisik. Pernyataan Vandenburg ini tentu memicu berbagai reaksi dari publik dan netizen. Ada yang mendukung. Mereka bilang akhirnya ada pelatih yang bicara apa adanya. Tapi tak sedikit juga yang mengkritik. Mereka menilai Vandenburg seharusnya bisa menyusun strategi yang lebih baik. Bahkan ada yang menyebut bahwa ini hanya bentuk cari alasan. Nah, di sini kita harus objektif. Apakah memang pernyataan Vandenburg sepenuhnya salah? Atau justru ini jadi alarm bagi semua pihak dari federasi, pelatih klub, sampai pemain itu sendiri? Meski gagal lolos ke Piala Asia U23, bukan berarti semuanya sudah berakhir. Vandenburg menegaskan bahwa tim ini masih punya potensi besar. Ia melihat kualitas dalam diri para pemain muda kita dan yakin bahwa mereka bisa bangkit. Fokus sekarang dialihkan ke turnamen berikutnya, SEA Games 2025. Ini jadi momen penting untuk membuktikan bahwa Garuda Muda bisa belajar dari kegagalan dan kembali tampil garang di kompetisi regional. Tapi tentu perbaikan harus dimulai dari sekarang. Klub-klub harus berani memberi menit bermain untuk pemain muda. Federasi juga perlu mencari cara agar pemain bisa tetap aktif dan fit. Dan yang paling penting, para pemain itu sendiri harus mau bekerja keras, bukan cuma saat pemusatan latihan, tapi sepanjang musim. Kekalahan memang menyakitkan, tapi kalau bisa jadi pelajaran, maka itu akan jadi bahan bakar untuk kebangkitan. Komentar Vandenburg mungkin terdengar pahit, tapi bisa jadi itu adalah cermin yang harus kita lihat bersama. Lalu bagaimana menurut kamu, Sobat Bola? Apakah komentar Vandenburg bisa dibenarkan? Atau kamu punya pendapat sendiri soal kekalahan kemarin? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan konten-konten sepak bola menarik lainnya. Wow, pernyataan Gerald Vandenburg yang cukup mengejutkan. Setelah gagal membawa Garuda Muda melaju ke turnamen prestisius di Asia, Vandenburg malah dibanding-bandingkan dengan pelatih legendaris asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Dan apa tanggapan Vandenburg? Dengan nada tegas dia berkata, tak adil membandingkan saya dengan Shin Tae-yong. Kenapa ya dia bisa berkata seperti itu? Apakah ini sekadar bentuk pembelaan diri? Atau memang ada realita yang tidak diketahui publik? Yuk kita bahas tuntas, dan seperti biasa siapkan kopi karena videonya bakal penuh analisa menarik. Tanggal 9 September 2025 menjadi malam yang kelam bagi sepak bola Indonesia. Di hadapan ribuan supporter di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Timnas U23 Indonesia harus mengakui keunggulan Korea Selatan dengan skor tipis 0-1. Kekalahan ini membuat kita gagal lolos ke Piala Asia U23 2026. Bukan cuma gagal sebagai juara grup, Indonesia bahkan tidak masuk ke dalam 4 besar runner-up terbaik. Kita hanya duduk di posisi ke-10 dari 11 tim runner-up dengan total 4 poin. Bahkan harus mengakui keunggulan dari sesama negara ASEAN seperti Kamboja dan Filipina. Padahal ekspektasi publik cukup tinggi. Apalagi mengingat pencapaian luar biasa Timnas U23 tahun lalu di bawah asuhan Shin Tae-yong yang berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Yang lebih menyakitkan bagi Gerald Vandenburg bukan hanya kekalahan di lapangan, tapi juga suara supporter yang bergema di stadion malam itu. Ya, nama Shin Tae-yong diteriakan oleh ribuan supporter, seolah-olah ingin menyampaikan bahwa mereka rindu sosok pelatih Korea Selatan itu. Momen ini terekam jelas dan menjadi viral di media sosial. Banyak yang mempertanyakan kenapa Vandenburg tak bisa seperti Shin, kenapa permainan tim sekarang menurun. Tekanan dari publik pun tak bisa dihindari. Dan akhirnya, Gerald Vandenburg angkat bicara. Dalam sesi konferensi pers dan wawancara setelah pertandingan, Vandenburg menyatakan dengan tegas, tidak adil membandingkan saya dengan Shin Tae-yong. Apa alasannya? Menurut pelatih asal Belanda ini, perbandingan itu tidak seimbang karena kondisi yang dihadapinya sangat berbeda. Kalau kita lihat ke belakang, skuad U23 di era Shin Tae-yong memang dipenuhi oleh pemain top.
Ada Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan Chu Aon, Rafael Struijk, hingga Marcelino Ferdinand. Bahkan beberapa pemain senior yang sudah kenyang pengalaman internasional seperti Witan, Arhan, dan Sananta juga masuk ke skuad. Bandingkan dengan skuad saat ini yang mayoritas adalah pemain muda U20 yang baru naik kelas. Vandenburg merasa skuadnya belum matang secara teknis, taktis, maupun mental bertanding. Selain soal kualitas pemain, Vandenburg juga menyentil perbedaan masa persiapan. Ia mengatakan bahwa saat itu, Shin Tae-yong bisa menggelar TC jangka panjang bahkan hingga 3 bulan. Sedangkan dirinya hanya mendapat waktu 5 hari latihan bersama pemain sebelum laga kualifikasi. Ini jelas sangat pendek untuk membentuk chemistry dan pola permainan. Belum lagi soal jam bermain di klub yang menurutnya sangat kurang. Banyak pemain U23 saat ini yang jarang tampil reguler di Liga 1. Dari sisi lawan juga berbeda. Shin hanya menghadapi Taiwan dan Turkmenistan di babak kualifikasi. Sementara Vandenburg harus berhadapan dengan tim tangguh seperti Korea Selatan, plus Laos, dan Makau. Dan dari 3 pertandingan itu, kita hanya menang lawan Makau dalam kurung 5-0, imbang lawan Laos dalam kurung 0-0, dan kalah lawan Korea Selatan dalam kurung 0-1. Hasilnya 4 poin dan gagal lolos. Pernyataan Vandenburg ini jelas menimbulkan pro dan kontra di kalangan penggemar sepak bola. Ada yang memahami bahkan sepakat bahwa membandingkan 2 pelatih di kondisi yang sangat berbeda memang tidak adil. Tapi tak sedikit pula yang menganggap ini hanyalah alasan untuk menutupi kegagalan. Karena pelatih sekelas Vandenburg, mantan pelatih Ajax U21 dan pemain timnas Belanda seharusnya bisa membawa perubahan. Beberapa pengamat juga menyoroti soal minimnya inovasi taktik Vandenburg di pertandingan, terutama saat tim kesulitan mencetak gol meski mendominasi permainan. Kini pertanyaannya, apakah Vandenburg pantas diberi kesempatan kedua? Atau apakah PSSI harus mencari sosok baru untuk menyelamatkan masa depan Garuda Muda? Kita tahu Vandenburg memang belum berhasil mencapai target. Di ASEAN Cup U23 ia gagal juara dan di kualifikasi Piala Asia pun gagal lolos. Tapi kalau kita mau adil, dia juga belum mendapatkan dukungan penuh seperti Shin Tae-yong dulu. Baik dari segi waktu pemain hingga program pembinaan. Jadi mungkin sebelum kita menghakimi, kita perlu lihat dulu apakah sistem yang mendukung dia sudah bekerja maksimal. Sobat bola, sepak bola itu bukan cuma soal hasil di lapangan, tapi juga soal proses. Apakah Vandenburg gagal? Ya, secara hasil. Tapi apakah dia tidak kompeten? Belum tentu. Yang jelas, membandingkan 2 era yang berbeda dengan skuad dan persiapan yang berbeda, memang sulit untuk jadi ukuran. Tapi pada akhirnya, publik tetap menuntut hasil. Dan itu adalah tekanan yang harus dihadapi setiap pelatih timnas Indonesia. Nah, sekarang giliran kamu yang menilai. Apakah menurut kamu Gerald Vandenburg layak diberi waktu lebih lama? Atau sebaiknya PSSI cari pelatih lain yang lebih cocok? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan pembahasan menarik seputar timnas Indonesia lainnya. Waduh, masalah klasik yang kembali muncul adalah masalah ketajaman di lini depan. Meskipun sempat pesta gol lawan Chinese Taipei, timnas justru buntu saat melawan Lebanon. Nah, Patrick Kluivert selaku pelatih punya PR besar untuk menyelesaikan masalah ini. Apa saja yang perlu diperbaiki? Siapa saja nama-nama yang bisa diandalkan untuk membongkar pertahanan Arab Saudi dan Irak? Dan apakah Kluivert masih punya opsi? Kita bakal bahas semuanya di video kali ini. Jangan di-skip ya. Kalau kita flashback sedikit, timnas Indonesia baru saja menjalani 2 laga uji coba di FIFA Matchday melawan Chinese Taipei dan Lebanon. Hasilnya, campur aduk. Lawan Chinese Taipei kita menang 6-0. Tapi perlu dicatat level permainan lawan saat itu jauh di bawah kita. Mereka minim tekanan dan nyaris tak memberikan perlawanan. Masalah baru muncul saat lawan Lebanon. Indonesia tampil dominan secara penguasaan bola, tapi tidak bisa mencetak satupun gol. Lebih parahnya lagi, tidak ada tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Ini yang bikin Kluivert pusing 7 keliling. Karena di babak keempat nanti, yang kita hadapi bukan tim selevel Lebanon, tapi tim kuat Asia macam Arab Saudi dan Irak.
Lalu, siapa yang sudah dicoba Patrick Kluivert di posisi nomor 9? Pertama, tentu saja nama yang sudah cukup dikenal, Ramadhan Sananta. Ia tampil sebagai starter saat lawan Chinese Taipei dan sukses mencetak 1 gol. Tapi saat masuk di babak kedua melawan Lebanon, kontribusinya minim dan tidak bisa jadi pembeda. Kedua, ada nama baru Mauro Zijlstra. Striker muda berusia 20 tahun ini bermain untuk FC Volendam dan baru menjalani debut bersama timnas. Namun karena masih baru dan belum terlalu nyetel dengan sistem permainan Garuda, kontribusinya pun belum maksimal. Wajar memang adaptasi butuh waktu. Tapi kualifikasi tinggal menghitung minggu dan waktu tidak banyak. Patrick Kluivert menyadari ini dan dia bilang, kami punya beberapa peluang. Tapi Lebanon bermain sangat bertahan menumpuk banyak pemain di area penalti mereka. Ya, betul sekali. Ketika lawan main bertahan, striker kita justru kehilangan ide. Inilah PR utama yang harus diselesaikan. Lawan Lebanon saja kita kesulitan, apalagi nanti harus menghadapi Arab Saudi dan Irak. Dua tim ini bukan hanya kuat secara teknik, tapi juga solid dalam bertahan dan punya pengalaman bertanding di level tertinggi Asia. Arab Saudi bahkan sudah biasa tampil di putaran final Piala Dunia. Jadi kalau ketajaman lini depan tidak segera dibenahi, peluang Indonesia untuk mencuri poin di fase keempat akan sangat kecil. Kunci utamanya adalah striker yang bisa membongkar pertahanan rapat, pintar mencari ruang, dan tajam di kotak penalti. Tapi tenang, sobat bola. Kluivert masih punya beberapa opsi lain untuk lini depan. Dan ini menarik banget untuk kita bahas. Pertama, ada Ragnar Oratmangoen. Ragnar sebelumnya jadi andalan di era Shin Tae-yong. Pemain serba bisa ini punya kecepatan dribbling bagus dan bisa bermain sebagai penyerang sayap maupun gelandang serang. Meski tidak murni striker, dia bisa menjadi pemecah kebuntuan. Kedua, nama yang paling diharapkan banyak fans oleh Romani. Romani tampil luar biasa di awal kariernya bersama Garuda, mencetak 3 gol dari 4 laga. Sayangnya sampai saat ini dia masih belum pulih dari cedera dan belum kembali merumput bersama Oxford United. Kondisi fisik dan match fitness-nya pun masih jadi tanda tanya. Tapi kalau dia bisa fit di bulan Oktober, Kluivert bisa punya kartu as yang sangat berbahaya. Kalau kita melihat lebih luas, ada beberapa nama dari kompetisi lokal yang juga bisa dipertimbangkan. Misalnya Dimas Derajat pengalaman oke dan terbukti bisa cetak gol di level Asia Tenggara. Ricky Cawor meski bukan striker murni cukup gesit dan punya insting mencetak gol. Atau bahkan memaksimalkan pemain muda seperti Hoki Caraka yang punya potensi luar biasa. Namun tentu saja semuanya kembali pada kebutuhan taktik Kluivert, apakah ia ingin target man, false nine, atau justru striker yang bisa pressing tinggi dan buka ruang. Dan jangan lupa kombinasi striker dan gelandang serang juga penting. Kalau gelandang tidak kreatif, striker sebagus apapun akan kesulitan. Jadi bagaimana solusinya? Setidaknya ada 3 hal yang bisa jadi fokus perbaikan. Uji coba berkualitas lawan tim kuat yang bermain bertahan agar bisa mengasah penyelesaian akhir. Latihan finishing dan build up cepat memperkuat insting mencetak gol dan timing dalam menyelesaikan peluang. Rotasi dan kombinasi pemain jangan terpaku pada 1-2 nama. Coba duet baru misalnya Sananta plus Ragnar atau Zijlstra plus Romani. Yang penting jangan tunggu lawan berat dulu baru sadar bahwa kita butuh striker yang tajam. Sobat bola, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah panggung besar yang bisa membawa Indonesia lebih dekat ke mimpi tampil di ajang terbesar sepak bola dunia. Tapi untuk sampai ke sana kita butuh tim yang kompak dan tentu saja lini depan yang ganas. Patrick Kluivert memang punya PR besar tapi juga punya pilihan. Tinggal bagaimana ia memaksimalkannya. Nah, kalau menurut kalian siapa striker yang paling cocok untuk diturunkan nanti? Sananta, Zijlstra, Romani kalau sudah fit, atau justru nama lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi.
Bikin haru di Belanda, kisah yang terjadi ribuan kilometer dari stadion. Jauh dari sorotan kamera, tapi kisah ini begitu dalam. Begitu menyentuh tentang seorang nenek, tentang cucunya, dan tentang mimpi besar yang akhirnya jadi kenyataan. Inilah kisah tangis haru dari Belanda. Nenek Mauro Zijlstra menangis bangga melihat cucu tercinta debut di timnas Indonesia. Tonton semua kisahnya hingga selesai. Malam itu Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya benar-benar mengguncang langit. Ribuan penonton menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, genderang ditabuh, dan merah putih berkibar di setiap sudut tribun. Laga persahabatan Indonesia melawan Chinese Taipei terasa istimewa. Tapi bukan hanya karena skor atau lawan, melainkan karena ada satu nama baru yang terpampang di daftar pemain. Nama yang belum lama ini disahkan sebagai warga negara Indonesia. Nama yang mungkin terdengar asing, tapi kini menjadi milik bangsa ini. Mauro Zijlstra, seorang pemain muda berdarah Belanda Indonesia yang malam itu untuk pertama kalinya memakai lambang Garuda di dadanya. Namun di balik sorak-sorai di stadion, jauh di seberang benua di sebuah desa kecil di pinggiran kota Zwolle, Belanda, suasana begitu berbeda. Di sebuah rumah mungil yang sederhana, seorang wanita lanjut usia duduk diam di depan televisi. Kedua tangannya menggenggam erat ujung selimut dan matanya tak pernah lepas dari layar. Dialah Oma Liesbeth van Zijlstra, nenek dari Mauro. Dan malam itu di usianya yang senja, ia menyaksikan cucu tercinta yang dulu ia suapi, ia peluk saat menangis, kini berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Mauro kecil tumbuh di lingkungan multikultural. Ayahnya warga Belanda, ibunya asli Bandung. Sejak kecil, Mauro selalu membawa bola kemanapun ia pergi. Pulang sekolah, main bola. Hujan turun, tetap main bola. Tangannya kotor, bajunya lusuh. Tak peduli. Omanya selalu mencuci sepatunya, mengolesi lututnya yang luka, dan membuatkannya roti keju hangat sepulang bermain. Dia tahu Mauro mencintai sepak bola. Tapi yang membuat hatinya bangga bukan cuma soal bola, melainkan cinta Mauro kepada Indonesia. Sejak remaja, Mauro pernah berkata, "Oma, suatu hari aku ingin main untuk Indonesia. Aku ingin bawa Garuda di dadaku, Oma." Oma tersenyum waktu itu. Ia kira hanya mimpi bocah, tapi ternyata mimpi itu terus hidup. Saat Mauro mulai naik daun di Akademi Sepak Bola Belanda, dia sempat dilirik tim junior nasional. Tapi Mauro menolak. Ia ingin bermain untuk Indonesia. Proses naturalisasi tidak mudah. Banyak yang meragukan niatnya. Ada yang sinis bilang dia cuma pemain asing cari panggung. Tapi Mauro tidak goyah. Ia mengurus dokumen, belajar bahasa Indonesia, dan berjuang keras meyakinkan PSSI. Saat proses hampir gagal karena kendala birokrasi, Mauro berkata ke omanya, "Kalau aku menyerah sekarang, berarti aku mengkhianati darah ibu. Aku tak bisa lakukan itu, Oma," dan malam itu pun tiba. Pertandingan melawan Chinese Taipei di Surabaya. Menit ke-66, Mauro dipanggil pelatih. Ia menggantikan Ramadan Sananta. Suasana stadion pecah. Kamera menyorot wajah Mauro yang tegang, tapi penuh semangat. Namun kamera tak bisa menyorot Oma Liesbeth yang di ruang tamunya di Belanda, menutup mulut dengan tangan, air matanya mengalir deras. "Itu cucu saya yang dulu saya peluk setiap malam. Sekarang berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya." Mauro mungkin belum fasih mengucapkan liriknya, tapi semangat di matanya tak bisa dibohongi. Itu adalah mata seorang anak muda yang mencintai tanah ibunya dan menghormati perjuangan leluhurnya. Oma Liesbeth tidak bisa hadir langsung di stadion, tapi ia sudah mempersiapkan segalanya. Ia pasang bendera kecil merah putih di jendela rumah. Ia kenakan syal merah putih yang dikirim Mauro dari Jakarta. Ia undang tetangga Belandanya untuk menonton bersama. Dan ia siapkan nasi goreng, makanan kesukaan Mauro waktu kecil. "Saya tahu saya tak bisa bersamanya secara fisik, tapi hati saya ada di lapangan itu." Setelah pertandingan yang dimenangkan Indonesia 6-0, Mauro diwawancarai wartawan. Saat ditanya tentang momen paling emosional dari debutnya, Mauro hanya menjawab, "Saat lagu Indonesia Raya dimainkan, saya hanya memikirkan dua orang, ibu saya dan oma saya ini untuk mereka." Lalu ia buka jersey dan di baliknya ada bordiran kecil bertuliskan "For Oma, met liefde."
Untuk Oma dengan cinta. Mauro Zijlstra bukan sekadar pemain naturalisasi. Ia adalah simbol harapan. Simbol cinta lintas negara, lintas generasi, dan lintas darah. Di stadion, semua bersorak. Tapi jauh di Belanda, di ruang sunyi seorang nenek menangis bukan karena sedih, tapi karena bangga. Sekarang aku bisa tenang, cucuku telah menemukan rumahnya. Rumah itu adalah Indonesia. Jika kamu terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena di balik setiap jersey selalu ada cerita dan malam ini, kita telah menyaksikan salah satunya. Wow! Momen penting dan emosional tentang semangat muda, tentang tekanan besar, dan tentang seorang pemimpin yang turun tangan langsung memberi semangat. Ini adalah kisah tentang misi wajib menang timnas U23 versus Korea Selatan, dan bagaimana Erick Thohir menyapa langsung para pemain, memberi mereka kekuatan menjelang laga hidup mati. Tapi ini bukan soal menang atau kalah semata, ini tentang proses. Tentang pondasi sepak bola Indonesia. Tentang masa depan. Tonton hingga selesai. Oke, kita mulai dari konteksnya dulu. Timnas U23 Indonesia saat ini berada di posisi yang sulit di grup J kualifikasi Piala Asia U20 2026. Dari 2 laga yang sudah dimainkan, kita baru mengumpulkan 4 poin hasil dari 1 kemenangan dan 1 imbang. Sementara itu di grup-grup lain, para pesaing kita untuk slot runner-up terbaik sudah mengoleksi 6 poin. Itu artinya, peluang untuk lolos lewat jalur runner-up terbaik sudah tertutup. Jalan satu-satunya hanya satu, kita harus menang lawan Korea Selatan. Bukan imbang, apalagi kalah. Menang atau gagal, Korea Selatan bukan lawan sembarangan. Mereka punya sejarah kuat, pemain-pemain yang bermain di Liga Elite, dan mental yang teruji. Tapi justru disinilah ujian sesungguhnya untuk Garuda Muda. Di saat genting inilah datang sosok yang memberi semangat dari dekat, Erick Thohir. Malam sebelum laga besar, saat tekanan begitu tinggi, Erick Thohir hadir di tengah para pemain timnas U23 Indonesia. Ia tidak datang sebagai pejabat. Ia datang sebagai pemimpin, sebagai orang yang peduli, sebagai seseorang yang tahu betapa berat beban yang dipikul anak-anak muda ini. Di sebuah ruangan makan malam yang sederhana, Erick menyampaikan kata-kata yang akan terus terngiang di telinga para pemain. Kita harus siap berjuang habis-habisan untuk Indonesia. Main sebagai satu tim, disiplin, dan manfaatkan setiap peluang sekecil apapun. Ayo Garuda Muda. Kata-kata itu bukan hanya motivasi, tapi pengingat bahwa mereka tidak sendiri. Bahwa ada satu bangsa yang berdiri di belakang mereka. Dan bahwa terkadang kemenangan tidak hanya datang dari strategi, tapi dari hati. Tapi di balik semangat itu, kita juga harus jujur. Banyak netizen, banyak penonton, bahkan media mulai bertanya-tanya, kalau kalah lawan Korea Selatan, apakah ini akhir dari Gerald Vandenburg? Disinilah letak pentingnya pernyataan Erick Thohir. Ia dengan tegas mengatakan, ini bukan laga penghakiman untuk pelatih. Kenapa? Karena PSSI sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar satu laga. Ini adalah tentang fondasi jangka panjang. Kita sedang menyusun struktur kepelatihan yang rapi dari level usia dini, kata Erick. Kita sedang menyatukan gaya bermain, dari U23 hingga senior. Kalau terus diubah, nanti filosofi kita akan terus berganti. Ini soal kesabaran, soal mempercayai proses. Dan mari jujur, Gerald Vandenburg sudah menunjukkan progres. Di AFF U23, Indonesia 2 kali masuk final. Kita mulai bermain dengan pola 4 back ball possession dan menyerang. Ini bukan kemunduran. Ini adalah transisi.
Satu hal yang sering terlupakan oleh publik, Piala Asia U2030 2026 ini bukan ajang kualifikasi Olimpiade. Target utama PSSI saat ini adalah Olimpiade 2028. Artinya seluruh pembangunan, seluruh struktur, seluruh penyiapan semuanya diarahkan ke sana. Apapun hasil laga melawan Korea Selatan nanti menang atau kalah itu tidak langsung menentukan masa depan jangka panjang tim ini. Yang penting adalah bagaimana karakter dibangun, bagaimana filosofi diterapkan, dan bagaimana pemain muda tumbuh bersama sistem. Itu sebabnya tidak ada drama penghakiman di sini. Yang ada adalah perjalanan panjang yang butuh dukungan, bukan cacian. Dalam dunia sepak bola, kritik itu wajar. Tapi mari kita ingat pemain-pemain ini adalah anak-anak muda. Ada yang masih 19 tahun. Ada yang pertama kali main di laga internasional. Tekanan dari luar sudah cukup besar. Maka tugas kita publik Indonesia adalah menjadi energi positif, bukan beban tambahan. Karena percaya atau tidak dukungan dari rakyat itu terasa sampai ke lapangan. Ketika nyanyian Garuda di dadaku berkumandang ketika bendera merah putih berkibar, ketika netizen menyemangati, bukan mencaci, itu adalah kekuatan. Kekuatan yang bisa mengubah laga sulit jadi kemenangan yang tak terlupakan. 9 September 2025 akan jadi hari yang menegangkan. Laga melawan Korea Selatan akan jadi pembuktian. Tapi lebih dari sekadar skor ini adalah cermin dari siapa kita. Apakah kita pendukung sejati atau hanya penonton musiman? Apakah kita siap menyambut masa depan dengan harapan atau terus tenggelam dalam kekecewaan jangka pendek? Erick Thohir sudah menyapa pemain. Sekarang giliran kita menyapa mereka dengan doa, dengan semangat, dengan keyakinan bahwa Garuda Muda bisa terbang tinggi. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu percaya dengan masa depan sepak bola Indonesia, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar, ayo Garuda Muda, kami bersamamu.